Selamat pagi semua. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada moderator dan pembawa acara yang sudah menyiapkan sedemikian rupa untuk workshop penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Perkenalkan, nama saya Ki Gede Indra Widana. Saya lulusan SMK Negeri 3 Singaraja tahun 2013. Kemudian setelah saya lulus dari SMK, saya melanjutkan kuliah saya ke Universitas Negeri Yogyakarta mengambil bidang Mechanical Engineering. Setelah saya berhasil lulus di kuliah Universitas jenjang S1, saya lanjutkan lagi berkarir di dunia industri. Yang pertama, saya berkarir di dunia industri setelah lulus itu di PT Welmec Indonesia Mandiri. Itu bergerak di bidang importer mesin-mesin produksi dan importer kawat las di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya bekerja sekarang di PT Taman Safari Group, yang mana di sana saya sekarang menjabat sebagai supervisor mechanical engineering di proyek Bali Marine yang sedang berjalan. Untuk hari ini perkenalan saya sedemikian saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan lagi untuk materi berikutnya oleh moderator. Baik, demikian tadi terkait dengan perkenalan bagaimana alumni kita ya, jadi dari lulusan SMK 3 kemudian lulus di 2013 lanjut ke S1 di UNY benar kan? Nah, di UNY mengambil jurusan Mechanical Engineering atau teknik mesin. Nah, kemudian setelah lulus itu langsung juga terjun ke dunia usaha industri, tidak melanjutkan ke keguruannya. Nah, biasanya kalau di IKIP dulu, kalau lulus kan biasanya bekerja ke sekolah. Nah, ini untuk jenjang karir, karena memang kenapa IKIP itu berubah jadi universitas, karena memang agar bisa mempersiapkan lulusan itu tidak hanya ke dunia pendidikan, tetapi juga bisa teknik pemesinan. Setelah saya terjun ke dunia industri, saya tidak hanya disuruh untuk membubut saja. Jadi selain saya harus bisa komunikasi, kemudian harus bisa kompetensi keterampilan bobot itu sendiri, saya harus bisa melakukan perancangan, kemudian aplikasinya ilmu-ilmu yang diberikan di SMK itu lebih kompleks lagi. Di industri itu penerapannya lebih rumit seperti itu. Jadi tidak bisa sekedar bisa mengelas atau bisa bobot langsung bisa diterima di dunia industri, tidak, karena banyak lagi yang harus dipelajari. Salah satunya itu perancangan gambar secara detail. Jadi siswa SMK itu harus bisa memastikan bahwa gambar yang dikerjakan itu memang bisa dikerjakan dan harus berhasil, walaupun ada human errornya, tapi dia harapkan 90% itu harus berhasil, karena berkaitan dengan kerugian nanti di dunia industri itu. Seperti itu. Terus untuk teknik pemesinan dan bobot, nah sama juga pembobotan esentrik dan pembobotan profil atau pembobotan benda memanjang dan benda rakit yang kompleks. Jadi ini yang paling banyak perlu ditekankan ke siswa SMK supaya dia bisa lebih kompleks dalam menerapkan ilmu-ilmu dasarnya di SMK, seperti itu. Terus ada kemampuan menggerinda. Kalau yang ini bersifat umum, saya yakin di SMK Negeri Singaraja sudah mampu untuk masalah ini, dan saya sendiri juga merasakan guru-guru di sini juga sangat laten untuk mengajarkan step by stepnya untuk proses pembelajarannya. Nah, ini untuk gambaran untuk elemen ini pengelasannya. Nah, di dunia pengelasan itu yang paling sangat ditekankan di industri itu adalah pembuatan
WPS. Jadi di dunia industri untuk dunia pengelasan itu semua pekerjaan yang dilakukan di industri terutama untuk pengelasan itu harus mengacu WPS atau welding prosedurnya. Jadi kenapa mengacu kepada WPS? Karena sebelum terbitnya WPS itu ada risetnya dulu. Jadi setelah parameter pengelasan itu diriset atau diteliti dengan sebagai contoh 100 sampel menghasilkan nilai yang bagus. Jadi resep itulah menjadi WPS-nya. Jadi siswa SMK kadang kalau dianjurkan untuk melakukan pengelasan berdasarkan WPS, dia tidak bisa menyesuaikan karena tidak terbiasa mengikuti aturan yang sudah dirancang seperti itu. Jadi kebiasaan anak SMK ngelas dengan ampere 80 bagus hasilnya, tapi di dunia industri tidak bisa seperti itu karena material yang dilas dan kondisi struktur yang dilas atau yang dikerjakan itu harus diuji dulu, harus layak pakai dulu di industri. Jadi dia harus sesuai dengan WPS-nya. Itu yang saya dulu di PT Welmek Indonesia Mandiri itu kan banyak di Jakarta itu anak siswa SMK itu magang dari sana, magang untuk di pengelasannya. Nah di sana di saat disuruh membantu untuk merancang WPS itu tidak bisa dia, atau disuruh mengerjakan satu job parameternya itu harus sesuai WPS itu tidak bisa dia. Kalau ngelasnya bisa, tapi sesuai WPS supaya standar dipakai itu yang dia bingung karena WPS itu kan ada parameternya. Nah disesuaikan dengan yang sudah diuji, tangan keterampilannya itu tidak bisa menyesuaikan ya karena terbiasa dengan hal di sekolah ya sebatas itu aja dia bereksplorasi seperti itu. Itu yang untuk dunia pengelasan. Nah ini untuk di industri itu sangat penting sekali pengetahuan hard skillnya harus oke, soft skillnya juga harus lebih oke karena saya pengalaman waktu melamar kerja di industri, saya pernah interview di PT Astra Motor di Jakarta. Hard skill saya dari dunia pengelasan sudah banyak saya kantongi, sertifikat saya punya, tapi soft skill saya waktu itu pengetahuan tentang bagaimana trik-trik saya untuk masuk ke dunia industri, terutama untuk membuat CV, kemudian membuat jawaban interview, apa yang ditanyakan dan maksud yang ditanyakan itu seperti apa, itu kan kemampuan soft skill. Nah karena saya tidak lulus waktu itu di PT Astra, tidak lulus, sedangkan teman saya yang tidak memiliki sertifikat LAS dan lain sebagainya dia lulus, tapi dia pintar soft skillnya, jadi dia dapat kesempatan untuk masuk ke tahap wawancara untuk menjelaskan kemampuannya, sedangkan saya waktu itu tidak bisa menjelaskan kemampuan saya walaupun saya punya 5 sertifikat seperti itu. Jadi itu kebanyakan yang terjadi di dunia industri, makanya lulusan SMK sekarang itu banyak yang dapat kerja di industri karena salah satunya seperti itu. Jadi membuat CV, kemudian tes psikologi itu tidak bisa dilewati. Jadi gerbang pertamanya itu tidak bisa dilewati. Jadi 12 pun punya kemampuan tidak bisa disampaikan seperti itu. Jadi itu yang kendalanya banyak terjadi. Tidak hanya di SMK, di universitas pun banyak teman-teman saya yang tidak dipanggil interview karena model pembuatan CV-nya itu tidak menarik dan tidak menggambarkan kompetensi yang diinginkan seperti itu.
sikap kerja di industri. Nah ini juga kadang yang banyak anak-anak SMK itu kurang dicermati. Contohnya komunikasi dan koordinasi. Jadi saat di suatu industri itu ada sebuah tim, karena di industri itu pasti kita bekerja dalam sebuah tim. Tidak mungkin di pekerjaan di industri itu tidak dalam suatu sistem atau dalam suatu tim. Nah, kadang komunikasi anak SMK itu tidak bisa menyampaikan apa yang harus dikerjakan. Kemudian contohnya komunikasi sama atasannya tidak bagus, jadi baru 3 bulan kerja selesai. Jadi komunikasi antar teman, karena persaingan di industri itu banyak sekali, antar teman itu bisa bersaing juga, saling hasut dan lain sebagainya. Nah itu yang penekanan seperti itu juga sangat penting, supaya saat siswa ini terjun ke SMK bisa beradaptasi di lingkungan kerjanya. Kemudian kerja sama tim, kadang contoh di Taman Safari Indonesia, saya sebagai profesor engineering di sana, saya punya tim, ada anak-anak SMK magang itu dari SMK 1 jurusan teknik listrik. Kadang kerja sama timnya kurang, jadi disuruh buat panel sambung itu, padahal jurusan listrik karena kerja sama timnya kurang, bercanda, akhirnya panel itu meledak. Seperti itu. Jadi kalau di dunia industri kan aplikasi, jadi contoh listrik itu kita pengerjaan panel listrik itu dia udah ngalir, memang panelnya dikerjakan dalam kondisi off, tapi saat penyambungan itu tidak bisa kita matikan semua area itu, atau area itu kita matikan, tidak bisa, pasti harus disambung dalam keadaan hidup. Nah itu perlu kerjasama tim, ada yang mengawasi, ada yang mengkoordinasi, komunikasi. Jadi kalau tidak ada budaya-budaya seperti itu, agak sulit diterima di dunia industri seperti itu. Kemudian bekerja dalam tekanan dan target, karena di Bali Safari itu adalah pelayanan publik untuk hiburan, kemudian banyak equipment di sana seperti AC, pompa, kemudian kipas angin, pendingin, itu kan melayani pengunjung. Jadi dalam bekerja itu pasti ditarget berapa jam selesai. Jadi kalau tidak terbiasa dengan hal itu, menjadi beban, tidak kuat dia kerja di industri, keluar nganggur lagi, seperti itu. Jadi banyak tekanan dia di dunia industri, belum lagi dari atasannya, belum lagi rekan-rekan kerjanya, itu baru dari pekerjaan aja. Jadi itu yang saya rasakan di dunia industri, tidak bisa berbekal kompetensi aja. Jadi kerjasama, kemudian bekerja dalam tekanan. Contohnya seperti sekarang, misalnya ada anak SMK dikasih tugas jam mengeluh tuh, itu udah susahnya nanti di dunia industri, karena dia pasti dikasih tekanan, dikasih pressure, itu pasti, karena ada target dalam dunia industri seperti itu. Siap siaga dalam penanganan masalah. Jadi sikap-sikap itu di dunia industri itu harus sangat ditekankan. Sebagai contoh, di konteks engineering ini ada stok kontaknya konslet. Itu kalau tidak sigap, bisa jadi konsletnya itu bisa jadi kebakaran.